Lupa, ada dua pembatasannya. Yang pertama adalah logika hukum itu sendiri. Yang kedua adalah pasal-pasal. Dia mau memperapit apa lagi kalau pasalnya udah kagak ada? Kan tidak boleh tiba-tiba perapit kepada yang di luar pasal yang dituduhkan padanya. Nah itu yang harus dipahami. Yang dimanfaatkan oleh Roy. Tapi Roy lupa, ada dua pembatasannya. Yang pertama adalah logika hukum itu sendiri. Yang kedua adalah pasal-pasal. Dia mau memperapit apa lagi kalau pasalnya udah kagak ada? Kan tidak boleh tiba-tiba perapit kepada yang di luar pasal yang dituduhkan padanya. Nah itu yang harus dipahami. Nah yang keduanya dalam konteks kebangsaan kita ini, kita prihatin karena sidang itu butuh biaya, butuh anggaran. Di satu sisi, kalau ini dibebankan kepada negara, private lagi, dan seterusnya dia minta ganti rugi juga nggak dikabulkan, jadi bagaimana negara mesti banyak ngurus yang lain dan lain sebagainya. Tapi lebih penting dari itu semua adalah kepastian hukum yang kami kejar. Jangan ada private terus, maka lewat amikus ini kita minta hakim langsung menolak untuk private yang selanjutnya. Saya kira begitu poin pentingnya. Dari siapa dulu? Pak Dihail ya. Nanti setelah ini lawyer kami ini Petrus. Jadi amikus curiae ini tepat kalau sesuai permohonan kami minta dijadikan pertimbangan, karena saya dengan Bang Egy ini adalah pelaku sejarah, orang yang melakukan upaya hukum Sejak awal. bukan melalui sentimental, tapi melalui upaya hukum di Badan Peradilan dan lembaga penegak hukum, yaitu Humas dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dan Solo. dan itu melatar belakangi adalah vonis putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta. Itu latar belakang. Jadi kami sesuai pengacara, peran serta masyarakat yang kami gunakan itu tidak mengada-ada. Nah, pengikut yang belakang ini yang mendompleng ini merusak sampai ke makam-makam lah, bikin buku lah, RRT ujung-ujungnya, Dan podcast tiap hari. ya kan? Kadang nyinyir gitu loh. Sekarang berbalik-balik. Nah, ketika dia menyatakan Roy Suryo bahwa 99% lebih, ya kan, dan menyatakan Pak Jokowi nggak bakal mau, takut gini-gini. Latar belakang memang ada, tapi ketika dipastikan diberikan hadir, kok malah dia mengulur-ulur waktu, profitnya dicicil, harusnya kan bisa itu pengacaranya. Betul loh Pak Petrus ya? Ini Pak Petrus ini adalah rekan kami dan jadi pengacara kami atau jubir kami. Nanti lain kesempatan udah bisa langsung menghubungi beliau, karena beliau nanti yang monitor pengadilan agar dibacakan amikus curiae kita, ya, sebagai sahabat pengadilan. Kami objektif, bukan karena kepentingan termohon, yaitu pihak Polda, Kejaksaan maupun pihak pemohon Roy Suryo, tapi kami semata-mata objektif berdasarkan hukum yang berlaku dan memberi masukan baik pun ada dasar hukum. Untuk itu selanjutnya saya minta selebihnya pertanyaan disampaikan kepada pengacara kami. Sebelum ke Pak Petrus, ada poin penting lagi Pak. Penting sekali, nanti sebagai jubir nanti nggak keliru. Jangan ada tuduhan kami begini ini berpihak kepada salah satu, Roy atau Jokowi. Kami amikus curiae ini sudah jelas nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan apapun, apalagi motif profit, nggak ada. Kami hanya berkepentingan untuk tegaknya hukum yang benar. Apa tegak hukum yang benar? Pak Jokowi dengan segala hormat, Anda harus hadir kalau memang nanti untuk proses pembuktian tentang itu. Harus dong. Karena kalau Anda tidak hadir, Anda artinya telah kalah. Dan dipastikan dugaan pasti ijazah palsunya iya gitu. Nggak pernah dia datang, nggak mau di cross check. Itu kan baik-baik itu. Sebaliknya buat si Roy, Anda telah berani nuduh 99,99% palsu. Jadi cuma 0,1. Apa yang membuat 0,1 menjadi tidak 100% palsunya? Kumisnya Jokowi kah atau apa gitu loh, jelas itu.
Laboratorium mana yang dia bisa tampilkan? Itu kalau bilangan desimal 100% tuh Bang. 99,99. Ya. Itu kalau desimal itu sudah 100% tuh. Udah sama. Kalau pakai desimal, ini kan matematik, bisa nilainya jadi sudah 100%. Cuma 0,1, bagaimana sih potensi nggak benernya? Ya, nggak mungkin. Jadi kita ingin amicus curiae ini justru menampilkan keadilan yang benar, keadilan yang sejati, dan tidak dimanfaatkan celah-celah hukum yang membuat dia bisa mengelak tidak diadili. Itu poin pentingnya. Kami tidak berpihak, kami osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Lanjut, brother. Oke, untuk Bang Petrus ini sebagai lawyer ya? Sebagai lawyer kami. Bang Egy dan Ria. Sahabat dan lawyer juga. Menarik nih kata Kalau lawyer nanti pakai uang kalau murni. Lawyer dan sahabat. Tapi udah melekat kan? Udah ada hitam di atas putih kan? Udah. Oke, Bang Petrus sendiri ini kok ide dari mana dan substansinya pun itu udah praktik keempat. Apa karena itu mengajukan terkait apa ke PNI? Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara hukum, walaupun undang-undang di KUHP menyatakan bahwa kalau perkara pokok sudah maju, praktiknya boleh ditunda atau dijalankan dulu. Itu sebenarnya dibolehkan. Cuman yang kami ajukan sekarang itu amicus curiae tujuannya supaya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo itu harus ditolak. Dan bukti penolakannya itu teman-teman bisa ikuti. Pada saat hakim membacakan putusan, kami pastikan bahwa ada pertimbangan hukum dari amicus curiae, pasti nama DHL dan Bapak Egy Sujana akan disebutkan karena suratnya dimasukkan dan surat-surat amicus curiae itu selalu masuk dalam pertimbangan hukum. Dan mungkin dengan masukan kami, hakim akan lebih yakin untuk menolak. Apalagi ketika pra-peradilan yang pertama dahulu, dalam salah satu pertimbangannya itu hakim menyatakan karena status terdakwanya sudah ada, maka pra-peradilan itu ditolak. Dan dia yang memutuskan itu tetap konsisten. Jadi permohonan amicus curiae yang kami ajukan itu maksudnya supaya menambah keyakinan hakim bahwa dia tidak sendiri. Kami sebagai sahabatnya meyakinkan dia bahwa Bapak bukan sendiri, jangan takut serangan atau hujatan. Bapak diserang, dihujat, kami ada bersama Bapak. Jadi itulah dukungan kami kepada hakim pra-peradilan. Oke, menarik dari cara tuntunan. Memang sejawat ya. Tapi kan ada indikasi dugaan, ada penekanan dalam konteks tidak bolehnya ada praktik-praktik. Gimana itu? Memang seharusnya tidak boleh ada praktik-praktik lagi karena status dia kan sudah terdakwa. Yang berhak mengajukan praktik itu status tersangka. Jadi kalau perkasnya sudah di pengadilan, seharusnya cepat dibuka persidangannya. Hakim kalau mau buat terobosan, seharusnya dibuka aja. Hakim di Jakarta Timur buka aja persidangannya. Masa bodoh dengan prapit itu, tidak ada urusan. Itu salah satu, bagus. Itu hakim harus buat terobosan. Dalam rangka ambigunya peraturan itu, hakim di Jakarta Timur tidak ada urusan buka sidang pokok perkara. Tidak ada urusan dengan yang Jakarta Selatan. Iya, tidak ada urusan dengan sidang prapit. Itu terobosan, seharusnya hakim itu harus banyak membuat terobosan. Dia jangan dilema. Istilahnya bukan terobosan kan, menemukan hukum. Harus membuat temuan hukum. Bahwa karena pasalnya mengatakan prapit. Jadi logikanya begini. Dalam undang-undang itu, selama prapit berjalan, kan perkara pokok tidak bisa disidangkan. Tetapi sekarang dimanfaatkan berkali-kali, maka hakim membuat penemuan hukum. Hakim harus menegaskan bahwa kalau prapit berulang-ulang, perkara pokok harus disidangkan. Itu Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Itu jelas tuh, namanya ajas progresivitas. Iya, Yang hakim kedua, harus progresif. untuk mendukung pernyataan Bung Petrus, Mahkamah Agung segera ambil inisiatif untuk buat perma. Iya, betul. Bisa juga. Karena perma setara bisa dengan undang-undang. Harus dijalankan oleh pengadilan. Dan Harus hakim dijalankan. itu Kalau tapi perma tuh makanya- peraturan Mahkamah Agung loh. Jadi logikanya itu yang membuat undang-undang itu bukan hanya DPR, hakim juga Bisa. dengan membuat temuan hukum itu. Jadi hakim boleh membuat terobosan Karena ada hak hukumnya. hak hukumnya, itu sudah otoritas dia. Jadi kalau praktik berkali-kali, dia bisa saja mengatakan sidang perkara pokok dibuka, perkara Jakarta Selatan pra-peradilan silakan jalan. Saya juga punya kewenangan membuat undang-undang. Nah, yang saya khawatirkan, bro, ada bayang-bayang politik yang mempengaruhi ini.
sehingga jadi meleot gitu loh. Ini yang harus saya ingatkan, siapapun kalian dari unsur presiden terutama, janganlah begitu. Ini penegakan hukum, ya. Kita tahulah si fulan, tapi janganlah begitu. Ini negara hukum. Undang-Undang Dasar 45 loh. Pasalnya pasal 1 ya, ayatnya 3. Negara Indonesia ini negara hukum. Jadi oleh karena itu, janganlah hukum dimain-mainkan oleh kepentingan politik. Khawatirnya tuduhan publik seperti itu. Khawatir tuduhan publik atau analisa saya sebagai aktivis yang udah tahu lah mainan Bertahun-tahun kita dari zaman kuliah. Kami satu Jadi kampus. logikanya begini, kalaupun kita benar secara ilmu, tapi yang turun kekuasaan kalah ilmu dengan kekuasaan. Ya. Tapi intinya beda pendapat dengan kuasa hukumnya Refri, terutama Refri Harun. Ya. Kemarin juga dia berpendapat, dia melakukan pendapat ini memang sudah ada di undang-undang KUHP yang baru. Dengan dia mengajukan ini juga tidak mengundur-undur pokok perkara, itu gimana? Sebenarnya dengan menggunakan prapit itu artinya orang menafsirkan, oh dia takut dengan sidang pokok perkara, dia takut Menghindar. menghindar. Jadi dia takut sebenarnya, penakut itu. Dia boleh menuduh Jokowi, tapi untuk dibuktikan di sidang dia nggak mau. Saya mewakili dan sekalian konsul nih Om. Umpamanya hak subjektivitas yang dijalankan oleh JPU tidak menahan, apakah gara-gara seperti ini JPU bisa menggunakan hak subjektivitas lagi? Sekarang kewenangan penahanan itu sudah ada di hakim, maka hakim harus mengeluarkan surat penahanan karena dia tidak mentaati persidangan. Jadi dengan berulang-ulang Ini mewakili publik. Iya, jadi sekarang karena berkas perkara sudah di pengadilan, maka hakim mempunyai kewenangan menahan. Maka segera ketua majelis hakim itu keluarkan penetapan penahanan. Kalau dia di luar itu kan gaduh terus, rusuh terus. Malah yang menjadi masalah serius lagi, Dokter Tifa atau belum dokter ya, belum. Saudara Tifa lah, itu dia menghindari pengadilan pokok perkaranya, dia malah datengin prapit. Padahal kalau untuk prapit dalam mekanisme boleh diwakili sama lawyer. Kalau pokok perkara nggak bisa, karena dia terdakwa. Dan ada tercantum pasalnya 75 ayat 4 JPU itu. Kalau nggak setuju, MK, DPR Presiden, bukannya prapit. Ini pengacaranya temennya Bang Egi. Iya, temen di HL juga lah. Kesalahan hakim di PN Jakarta Timur ketika membuka sidang perkara, kan terdakwanya tidak hadir. Kenapa ada pengacara duduk di sebelah untuk ikut berdebat? Secara hukum tidak punya hak di situ. Karena terdakwa harus ada pengacaranya yang mendampingi. Maksudnya, ketika hakim membuka sidang dan terdakwanya ada, baru ada pengacaranya. Ini pengacaranya ada, terdakwanya nggak ada. Nah ini pertanyaan lagi Pak pengacara nih, mewakili publik. Ketika dia tidak mendatangi sidang pokok perkara yang pertama, nanti kedua, ketiga, apakah JPU bisa berhak untuk Hakim mempunyai kewenangan menahan. untuk memerintah Ada kepada pada JPU? hakim, ya? Hakim keluarkan penetapan, JPU menjalankan. Oh, Gitu. Oke, terakhir untuk saya sendiri. Tadi kan kita beda pendapat dengan pandangan Pak Prof Edi dengan kuasa hukum. Dianggap temennya atau siapa tuh tadi pengalkan diri. Iya. Apa beda pendapatnya di mana sih? Nah itu kita pertanyaan kan sekarang pokok perkara nih, ya kan si Dr. Tifa kan tidak datang, namun dia ngajuin prapit. Kok JPU datang ke sidang prapit? Harusnya kalau dia merasa ada legal standing yang sudah berperan, dia harus tidak datang. Nah, kalau nanya itu ke jaksa dong, bukan ke kita, itu bukan analisa jaksa. Tapi kalau nanya ke saya tentang benar nggak secara hukum, itu tidak benar. Kenapa tidak benarnya? Karena pokok perkara itu lebih utama dari prapit. Itu stratanya itu begitu. Maka kalau Sapa Tifa tidak datang ke pokok perkara tapi datang ke prapit, itu melecehkan hukum. dan nanti Bang, JPU datang juga ke situ. Iya, JPU-nya mesti ditanya kenapa blow on. dan nanti logika fakta hukumnya Bang, yang rugi tetap aja. terdakwanya kan, Iya, bukan dia pengacaranya tidak kan, betul. Hah? bukan pengacara yang rugi nanti kan, tetap prinsipalnya kan Iya, terdakwanya tetap kan. terdakwanya rugi. Dari Pak Prof melihat dari JPU juga dipertanyakan juga. Ya makanya jangan nanya ke saya, tanya ke JPU dong. Tapi secara hukumnya harus. Secara hukumnya harus saya jawab tegas tadi, nggak boleh.